sini Ibu akan menjelaskan pertama itu tentang pengertian jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini merupakan sekelompok sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, dan struktur yang sama. Nah, di sini tumbuhan dikelompokkan atas beberapa, di antaranya itu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, di mana jaringan meristem ini merupakan jaringan muda atau jaringan yang aktif membelah. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri dari jaringan meristem ini terdiri dari ukuran selnya lebih kecil, kemudian terdiri dari sel-sel muda atau dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Selanjutnya itu selnya berdinding tipis, kemudian vakulanya berukuran lebih kecil, kemudian banyak mengandung sitoplasma. Selanjutnya macam-macam jaringan meristem ini berdasarkan porsi pada tumbuhan itu terdapat ada 3. Yang pertama itu meristem apikal, kedua itu meristem interkalar, yang ketiga itu meristem lateral. Di mana meristem apikal ini dia terdapat di ujung pada daun. Bisa dilihat? Bisa daun. Dan sedangkan pada meristem interkalar dia ini terdapat pada ruas-ruas batang. Kemudian di meristem lateral. Di meristem lateral ini dia terdapat di pembuluh dan pemilu pelaku. Dia berada di tengah-tengahnya. Next. Selanjutnya jaringan meristem berdasarkan asal usulnya itu terdiri atas 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Next. Kemudian kedua itu jaringan permanen. Jaringan permanen ini dia merupakan jaringan yang mengalami diferensiasi atau jaringan yang tidak aktif membelah. Nah, di sini dia memiliki ciri-ciri yang terdiri atas tidak aktif membelah diri, kemudian ukurannya lebih besar daripada meristem, kemudian mempunyai vakula lebih besar, kemudian di sela-sela selnya itu memiliki ruang antar sel. Selanjutnya itu selnya telah mengalami penebalan dinding. Next. Nah, macam-macam jaringan permanen ini dia terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini dia merupakan jaringan terluar yang terdapat pada semua organ pada tumbuhan, baik itu akar, batang, daun maupun bunga. Selanjutnya itu ciri-ciri jaringan epidermis. Ciri-cirinya itu dia memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Selanjutnya itu terdiri dari sel-sel hidup, kemudian dinding selnya yang beragam dengan bergantung posisi dan jenis tumbuhan. Selanjutnya itu memiliki vakula yang berukuran lebih besar. Kemudian dia tidak memiliki kloroplas. Bisa dilihat di sini. Ini biasa disebut dengan jaringan Palisade atau bentuknya seperti pagar. Kemudian ini yang bundar-bundar ini dia jaringan spons atau biasa disebut dengan bunga karang. Ini epidermis bagian bawah, ini atas. Next. Selanjutnya itu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini biasa juga disebut dengan jaringan dasar yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Nah, fungsi dari jaringan parenkim ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian tempat berlangsungnya fotosintesis, kemudian sebagai jaringan penyokong. Adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim ini atau jaringan dasar itu dia terdiri dari sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi enam, mempunyai banyak vakula, kemudian mempunyai ruang antar sel. Next.
Ini dia merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Fungsi dari jaringan ini sebagai memperkokoh tumbuhan. Contohnya itu kolenkin dan sklerenkin. Next. Nah, selanjutnya itu jaringan pengangkut. Nah, di jaringan pengangkut ini dia merupakan jaringan di mana dia berperan dalam pengangkutan senyawa kimia terhadap tumbuh-tumbuhan. Contohnya pada xilem dan phloem. Apakah ada yang tahu xilem itu seperti apa dan phloem itu seperti apa? Xilem dan phloem itu merupakan jaringan pengangkut, Bu. Ada yang lain? Ya, baiklah. Jaringan xilem itu merupakan pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Nah, phloem itu dia pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya itu kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus ini dia merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Kemudian next, adapun ciri-ciri dari jaringan gabus ini, dia disusun dari sel-sel parenkim gabus, kemudian merupakan sel mati dan kosong, kemudian berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Kemudian ada pun macam-macam jaringan gabus itu, phloem dan velodel. Baiklah, apakah anak-anakku ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang jaringan gabus, Bu. Ya. Jaringan gabus ini dibantu oleh apa, Bu? Oh ya, baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Siti Juniasi. Jaringan gabus itu dibentuk oleh kambium gabus. Dia terletak, kambium gabus itu terletak di bagian bawah epidermis. Bisa, Bu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada sih, Bu. Kenapa coba? Baik, kalau sudah tidak ada, Ibu tutup ya. Oke.